main targetnya adalah, fish targetnya adalah si tuna, gitu ya. Oh, persen ikan pelagis kecil gitu. Yang main targetnya itu, main catch-nya itu ya si ikan pelagis itu gitu ya. Jadi selain daripada main target ini disebut dengan bycatch, hasil tangkapan sampingannya. Ya, ikan yang non target dari alat tangkap tersebut yang ikut tertangkap dalam operasi penangkapan ikan. Itulah yang disebut dengan bycatch. Ya. Nah, dari bycatch ini ada yang istilahnya incidental catch dan juga ada istilahnya discard. Ya, ini tadi yang dikatakan oleh Irfan ya, tadi Irfan dan juga Rizky. Ya. Incidental itu apa? Spesies yang tertangkap selain spesies target dan dapat dimanfaatkan oleh nelayan. Tergantung dari nilai apa? Nilai ekonominya. Ya, nanti ada juga yang hasil tangkapan bernilai ekonomis tinggi dan hasil tangkapan yang bernilai ekonomis rendah. Baik itu dari hasil tangkapan utama maupun dari hasil tangkapan sampingan. Bisa jadi hasil tangkapan sampingan itu bernilai apa? Bernilai ekonomis tinggi, ya, nilai jualnya tinggi. Padahal dia bukan main targetnya, bukan targetnya, tetapi merupakan hasil tangkapan non targetnya. Akan tetapi yang apa si ikan yang tertangkap itu merupakan ikan yang bernilai ekonomis tinggi, gitu ya. Kemudian discard. Nah, discard ini apa? Hasil tangkapan yang dikembalikan lagi ke laut. Karena apa? Pertimbangan nilai ekonomisnya rendah, tidak bisa dimanfaatkan, serta apa? Spesies yang tertangkap merupakan spesies yang dilindungi oleh hukum. Gitu. Seperti hiu, ya. Hiu itu ada beberapa spesies dari hiu itu yang memang sudah dalam kategori konservasi, ya, tidak boleh ditangkap. Nah, jika tertangkap, lebih baik dikembalikan, harus dikembalikan ke alam, gitu. Nah, kemudian seperti apa discard ini? Penyu yang tidak bisa dimanfaatkan, burung laut yang tidak bisa dimanfaatkan, dikembalikan ke laut. Atau ada nelayan yang merasa, oh, tertangkapnya ikan buntal, gitu ya. Ikan buntalnya tidak bernilai ekonomis. Nah, dikembalikan ke alam oleh si nelayannya. Nah, itulah yang disebut dengan discard. Ya. Jadi dari hasil tangkapan sampingan ini ada dua, incidental catch dan discard catch. Ya. Paham ya sejauh ini sedikit mengulang apa namanya materi GMK DDPT mengenai hasil tangkapan. Seingat saya di DDPT angkatan kalian saya ada mengajar ini. Seingat saya ada mengajarkan ke kalian gitu. Angkatan DT ini. Nah, paham ya seluruhnya apa sih pengertian hasil tangkapan? Apa sih yang dimaksud dengan hasil tangkapan utama, hasil tangkapan sampingan? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, hari ini materi saya itu berkaitan dengan hasil tangkapan ekonomis penting. Sebelum saya masuk ke materi hasil tangkapan ekonomis penting, saya tadi sedikit mereview tentang pengertian hasil tangkapan. Karena tadi Utari mengatakan bahwa Hafiz sudah mengajarkan, memaparkan tentang penjelasan awal tentang hasil tangkapan. Kalau dengan Parian materi apa ya? Kemarin Bu lebih ke jurnal, jurnal internasional Bu, bahasa Inggris. Apa yang dibahas? Kemarin Bu, Bapak itu kan buka assessment metodologis Bu. Apa? Stock assessment metodologis. Stock and assessment. Iya Bu, assessment metodologis. Oh, assessment method. Oke, assessment method itu apa aja yang di dalamnya yang diajarkan? Ada MSY, CPUE, dan CA. MSY, CPUE, dan C. Oh, MSY, CPUE. Oke. MSY itu, oke, nggak apa-apa. MSY itu kalian pelajari GIM, MK, model, MK, Dinpop gitu ya sebenarnya. Nah, kalau YHT ini
sebenarnya dasarnya dulu yang harus dipelajari. Apa sih basicnya, bagaimana cara mengasesmennya gitu. Yang dikatakan sebagai responden itu siapa saja, yang dikatakan pengambilan sampling itu seperti apa, yang dikatakan sebagai karakteristik hasil tangkapan itu sebagai apa saja. Seharusnya di asesmen itu yang diajarkan oleh Pak Rian. Hal yang dasar, karena ini MK AHT ya, dasar sebenarnya. Baru nanti berkembang ke MK model dan juga MK BIN. Ya, jadi udah paham ya kalau MSY jadinya ya. Assessment, oke. Assessment method. Baik, kita lanjutkan ke materi kita yang sebenarnya yaitu mengenai hasil tangkapan ekonomis penting, ya. Nah, apa sih yang maksud dengan hasil tangkapan ekonomis penting? Tadi saya sudah katakan, di sini ada yang bernilai ekonomis, ya. Ada kata kuncinya bernilai ekonomis. Bernilai ekonomis itu baik untuk hasil tangkapan utama maupun hasil tangkapan sampingan. Nah, kita sekarang berbicara hasil tangkapan ekonomis penting. Tuh, apa yang maksud dengan hasil tangkapan ekonomis penting? Berbicara ekonomis, otomatis berbicara tentang nilai rupiah ataupun nilai jual daripada sumber daya ikan itu sendiri. Ya, benar nggak? Benar, Bu. Aspek lainnya yang dinilai untuk hasil tangkapan ekonomis penting nih. Tingkat kesegarannya, Bu. Ya, Bu. Oh, satu-satu siapa? Diti, silahkan. Tadi siapa? Naila ya, Naila. Boleh, silahkan Naila. Tingkat kesegarannya, Bu. Tingkat kesegarannya. Itu seperti apa, Naila, tingkat kesegarannya? Misalnya, Bu, kalau misalnya dari matanya itu apakah memerah gitu, atau tekstur dari tubuhnya itu apakah sudah berlendir atau masih basah gitu, Bu. Oke, kualitas ikannya ya, mutu ikannya, yang berkaitan dengan kesegaran ikannya. Nah, dari segi organoleptiknya seperti apa gitu ya, Nela ya. Oke, Diti seperti apa? Gizi ikannya, Bu. Gigi? Ya, gizi. Semakin kan gizinya, Bu. Oh, gizi. Semakin tinggi. Oke. Gizinya gimana gizinya, Diti? Saya dengarnya gigi tadi. Gigi. Kan semakin bagus gizinya, semakin mahal juga ikannya, Bu. Oke, protein yang nilai protein yang dikandung di dalam satu jenis ikan ya, atau dalam satu spesies. Karena apa? Protein dalam tubuh ikan itu berbeda. Dari setiap jenis ikan itu memiliki jumlah protein yang berbeda-beda ya. Ada gizi lainnya juga ya, omega 3-nya dan sebagainya yang dicari oleh konsumen. Oke, ada lainnya? Ukuran, Bu, ukuran. Tunggu, Faras, silakan Faras. Permintaan terhadap spesies itu banyak. Oke. Ada lagi? Ukurannya, Bu. Sebentar, Faras Afifah Sukma. Oke, siapa lagi? Izin, Bu. Ikan, Bu. Ukurannya, Bu. Ukurannya, Rizky. Irfan apa, Irfan? Stok ikannya, Bu. Hah? Stok ikan. Stok penyediaan ikan tersebut. Karena stok ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Penjagaan penyediaan ikan agar tidak kelebihan batas, Bu. Maksudnya? Misalnya ikan tadi terlalu banyak ditangkap oleh nelayan. Jadi ikan tadi kan untuk penjualannya kurang. Dalam cara mutu ikan tadi tetap terjaga pada saat ikan tadi banjir gitu. Pada saat ikan tadi melimpah. Oke, boleh. Ya, jadi ketika suatu spesies ataupun satu jenis ikan berlimpah, ada pengolahan di dalamnya, ada
treatment, ada perlakuan yang dilakukan untuk spesies tersebut. Bagaimana menjaga kualitas ikan tersebut tetap ya, ataupun kita bisa